Akhir pekan, Niken menggunakan waktunya untuk ke makam Indra. Ia ingin menghapus rasa galau dan dilemanya. Di atas makam Indra, setelah mendoakan almarhum suaminya, Niken mencurahkan semua isi hatinya. Mencurahkan apa yang selama ini dirasakan. Pulang dari pemakaman, tidak lupa ia berkunjung ke rumah mertuanya. Anak-anak gak ikut, Ken? Enggak, Bu. Niken gak berani bawa anak-anak untuk perjalanan jauh. Cucu ibu gak rewel kamu tinggal? Alhamdulillah, Andra gak pernah rewel, Bu. Oh, syukurlah. Kamu sengaja kesini. Tadi habis dari makam Mas Indra, Bu. Niken merasa ada yang mengganjal dengan hati Niken. Mengganjal. Wanita itu mengangguk. Niken masih ragu. Apa keputusan yang Niken ambil benar atau salah? Apa suamimu berulah lagi? Enggak, Bu. Tapi setiap kali Niken ingin memulai, Niken merasa takut. Takut dia akan kembali seperti dulu. Takut Mas Indra akan merasa dihianati. Nah, Indra yang memintamu untuk kembali menikah dengan ayahnya anak-anak. Tidak mungkin dia merasa terhianati. Dia sudah pergi. Sudah sepantasnya kamu mendapat penggantinya. Tentang perasaan takut kamu, yakinkan hatimu. Buka hatimu untuk suamimu. Setiap orang punya kesalahan. Setiap orang juga berhak mendapatkan kesempatan kedua. Tidak ada salahnya kamu memberikannya pada suamimu. Niken memikirkan ucapan-ucapan ibu mertuanya. Memang ada benarnya. Selama ini ia hanya mencoba membentengi diri sebagai wujud perlindungan atas dirinya kalau Farhan kembali menyakitinya. Itulah sebabnya ia tidak ingin membiarkan hatinya kembali jatuh kepada ayah dari anak-anaknya itu. Sudah kewajibanmu, Nak, untuk mencintai dan melayani suamimu. Niken merasa tertohok. Melayani? Dalam hal apa? Baju. Selama ini setelah menikah lagi, Farhan selalu mandiri. Bahkan menyetrika pun pria itu lakukan sendiri. Makan. Bahkan pria itu yang sering kali memasak untuknya. Ranjang. Jangankan untuk melakukan hubungan suami istri. Tidur saja mereka pisah. Meskipun berada dalam satu ruangan yang sama. Seketika Niken merasa menjadi istri yang paling kejam. Apa yang dicarinya? Apa tujuannya? Kewaspadaan. Dari apa? 6 bulan lebih kembali menikah, Farhan tidak pernah memperlihatkan sifat dan sikapnya yang dulu. Atau balas dendam atas apa yang dulu didapatkannya. Ingatan tentang perbincangannya beberapa waktu lalu dengan suaminya kembali terlintas. Sisi hatinya mencibir perbuatannya. Melontarkan kata-kata pedas dan tajam agar Farhan merasa tidak ada apa-apanya dibanding Indra. Sangat kekanakan. Di mana kedewasaannya yang dulu? Setelah puas mencurahkan isi hatinya, Niken pamit pada wanita yang telah mengandung dan melahirkan Indra itu. Jika saja tidak ada anak-anak, pasti ia akan memilih untuk menginap. Sayangnya di rumah ada 4 malaikat yang selalu menunggu kepulangannya. Sesampainya di depan gerbang rumahnya, ada mobil yang terparkir di depan pintu pagar, sehingga menghalangi jalan. Dan itu bukan mobil Farhan. Dengan perasaan kesal, wanita itu membunyikan klakson sekeras-kerasnya. Hingga akhirnya sosok sang suami muncul menghampiri. Semakin menambah kekesalan saat Niken melihat seorang wanita juga keluar dari rumahnya. Wanita itu menggunakan celana kulot panjang dengan blazer senada. Khas busana seorang wanita karir. Setelah Farhan memindah mobil wanita itu, Niken memasukkan sepeda motornya. Tanpa basa-basi ia berniat untuk masuk ke rumah. Ken, tunggu, ini ada Puput, ucap Farhan lembut. Mendengar nama Puput makin membuat Niken meradang. Dengan tatapan tajam ia menjawab ucapan Farhan. Apa urusannya denganku? Bukankah dia datang ke sini untuk menemuimu? Bukan tanpa alasan ia marah. Puput adalah orang yang dulu hampir dijodohkan dengan Farhan, cucu dari kerabat nenek pria itu. Bahkan setelah menikah, keluarga Puput sering tidak menganggap kehadiran Niken saat sedang acara keluarga besar. Dia ingin pesan makanan di warung kita untuk acara kantor. Warung kamu kan? Terserah, itu bukan urusanku. Tanpa menunggu jawaban dari Farhan, wanita itu meninggalkan sang suami dan tamunya di ruang berukuran 4x3 meter itu. Kalian lagi ada masalah? Tanya Puput. Farhan menggeleng. Lalu dia kenapa? Pulang marah-marah. Tidak ada apa-apa. Jadi bagaimana dengan pesananku? Maaf Put, aku gak bisa, jawab Farhan tegas. Hanya karena sikap kekanak-kanakan istri kamu menolak rezeki. Berarti bukan rezekiku.
Allah menggantinya lewat orang lain. Dia masih mengingat masa lalu. Picik sekali pemikirannya. Tolong, jangan pernah hina istriku. Dia wanita hebat. Dia wanita paling baik yang pernah aku temui. Banyak perjuangan untukku sampai di titik ini. Dan itu tentu saja ada campur tangan dia. Aku kasihan sama kamu. Kenapa kamu harus mau menikah kembali sama dia? Kenapa tidak mencari wanita lain saja? Karena aku mencintainya. Aku sudah pernah merasakan bagaimana hidup tanpa dia. Pemikiranmu terlalu cengeng, tidak realistis, sangat realistis, karena aku tidak mengada-ada. Jadi kamu menolak? Iya, aku menolak keduanya. Kerjasama juga kehadiran kamu. Bagiku 1000 kamu pun tidak akan pernah bisa menggantikan Niken untukku. Jangan pikir aku tidak tahu maksudmu. Ibu sudah mengatakannya padaku. Orang tuamu masih mengharapkanku. Tapi maaf, hanya satu wanita yang aku cintai. Hanya satu wanita yang ingin aku jadikan istri, saat ini dan selamanya. Baiklah, terserah kamu. Aku harap kamu tidak menyesal dengan keputusanmu. Mengambil tas miliknya yang berada di sofa, Puput keluar dari rumah Niken. Setelah mobil Puput pergi, pria itu menutup pintu. Saat akan berbalik, tiba-tiba Niken menubruk tubuh suaminya itu. Maafkan aku, maafkan sikapku selama ini. Tanpa Farhan tahu, Niken menguping pembicaraannya dengan Puput. Ada apa? Tanya pria itu saat mendengar suara isak tangis sang istri. Maafkan aku, selama kita menikah kembali, aku belum menjadi istri yang baik. Aku terlalu fokus pada diriku sendiri. Aku tidak memedulikan bagaimana perasaan Mas yang kuabaikan. Farhan balas memeluk Niken, mencium kepala wanita itu berulang kali. Ia tahu Tuhan telah menjawab doa-doanya. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Aku sadar kesalahan-kesalahanku. Kamu pantas melakukannya. Aku juga ikhlas menerimanya, jawab Farhan tulus. Apa Mas bersedia memulai semuanya dari awal? Tentu saja. Itu alasan kenapa aku di sini. Membahagiakanmu, membahagiakan anak-anak kita. Sampai kita melepas mereka satu persatu dengan jodohnya. Sampai kita kakek nenek. Sampai Tuhan memisahkan kita dalam wujud maut. Aku mencintaimu. Aku sangat mencintaimu. Aku gak mau lagi kehilangan kamu. Niken semakin mengeratkan pelukannya di tubuh Farhan. Sore itu menjadi awal dimulainya rumah tangga mereka. Tentu saja rumah tangga yang jauh berbeda dari yang dulu mereka jalani. Untung saja anak-anak sedang diajak jalan-jalan oleh adik Farhan, termasuk Dira dan Andra. Pengasuh kedua anak itu juga ikut serta. Mereka bilang akan pulang sebelum pukul 9 malam. Jadi kesempatan itu digunakan oleh pasangan suami istri itu untuk menciptakan momen romantis, menebus 6 bulan yang berlalu dengan sia-sia. Halo, menyukai cerita ini? Boleh banget buat subscribe channel ini. Karena cerita-cerita yang ditayangkan di channel ini tidak akan bertele-tele. Harus subscribe dan nyalakan lonceng pokoknya, biar gak ketinggalan notifikasi cerita baru.